Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sarif Majirin, NIM 50.100.18098. Saya dari jurusan Komunikasi dan Pendidikan Islam, UIN di Makassar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Pada kesempatan kali ini, itu saya akan menjelaskan terkait grafika dan penerbitan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan persoalan grafika. Jadi, grafika atau yang disebut juga sebagai suatu kegiatan reprografi, itu adalah suatu kegiatan untuk memproduksi dan mereproduksi suatu gambar, kata-kata, dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi dan bisnis. Itu adalah grafika secara umum. Kemudian grafika secara kata atau secara etimologi itu berasal dari kata grafos yang artinya adalah gambar atau tulisan. Nah, di kalangan umum kata grafika juga erat kaitannya dengan kata cetak. Itu suatu proses untuk memperbanyak gambar atau tulisan dengan menggunakan mesin cetak. Kalau di era sekarang, grafika itu atau proses-proses grafika itu sering disebut sebagai desain grafis. Ya, jadi seiring dengan kemajuan teknologi, istilah desain grafis itu kemudian menjadi hal umum yang dikenal oleh masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kemudian desain grafis itu dia kan sekarang sudah lebih modern, otomatis dia mempekerjakan atau memainkan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal, dan visualisasi lewat tipografi atau gambar yang baik dengan teknik fotografi ataupun yang berupa ilustrasi. Itulah grafika di era sekarang. Kemudian tugas dari bagian grafika atau disebut juga sebagai percetakan, pertama adalah memahami dan melaksanakan sistem manajemen. Kedua adalah memahami dan melaksanakan instruksi kerja dan checklist produk. Kemudian melaksanakan laporan hasil kerja produksi. Kemudian di dalam tahap percetakan atau grafika ini itu terdapat proses sebelum suatu hasil karya itu kemudian dicetak. Ya. Jadi ada proses pracetak yang kemudian terbagi menjadi dua. Itu ada materi mentah dan ada materi matang. Artinya materi mentah yang kemudian diterima oleh pihak percetakan itu kemudian masih dilakukan pengeditan, memberikan layout, mengatur font, dan memberikan cover kepada suatu karya. Kemudian yang kedua itu adalah materi yang sudah matang. Artinya dia datang kemudian di suatu percetakan itu langsung saja untuk dicetak tanpa dilakukan proses editorial ataupun proses penggunaan cover atau pengaturan teks ataupun di dalam sebuah karya misalnya. Kemudian yang kedua itu adalah penerbitan. Ya. Jadi secara sederhana, penerbitan atau percetakan ini adalah dua hal yang kemudian saling berhubungan. Jadi percetakan itu sebenarnya hanya menerima order dari suatu penerbit. Ya. Jadi percetakan tidak akan pernah mencetak segala sesuatu tanpa orderan dari penerbit. Nah, tetapi penerbit juga itu tidak berhak untuk menjual hasil karya yang kemudian diterbitkannya. Sementara itu untuk penerbit di sini hanya bertanggung jawab untuk membayar ongkos dan biaya produksi. Sebaliknya percetakan hanya menyarankan surat kabar yang dicetak kepada penerbit. Dan percetakan sebagai salah satu badan usaha harus bertanggung jawab terhadap mutu produksi sebagai ketetapan waktu penyelenggaraan kualitas
setting, percetakan, dan perjilitan. Itu yang kemudian menjadi tanggung jawab seorang penerbit. Kemudian apa sih sebenarnya penerbitan itu? Jadi penerbitan yaitu adalah suatu proses atau kegiatan untuk memproduksi karya cetak yang dapat dipasarkan dan dimiliki oleh orang yang kemudian berminat di dalam karya itu. Ya, jadi karya yang kemudian saya katakan sejak tadi itulah karya yang berupa buku, ya berupa tulisan. Nah, di mana seperti definisi di awal kita bahwasanya grafika itu adalah sesuatu yang kemudian erat kaitannya dengan kata cetak, di mana proses penggandaan gambar ataupun tulisan menggunakan alat cetak. Itu pun erat kaitannya dengan penerbitan. Jadi penerbitan seperti di sini adalah suatu proses atau kegiatan memproduksi karya cetak, ya, karya cetak yang dapat dipasarkan dan dimiliki oleh yang berminat. Itu adalah tugas-tugas dari seorang penerbit. Nah, kemudian fungsi daripada penerbitan. Nah, tentunya ketika kemudian suatu karya telah diterbitkan, maka terdapat dua hal yang menjadi keuntungan, entah itu kepada sang penerbit ataupun kepada sang pencetak atau seorang penulis misalnya. Jadi pertama itu adalah publikasi. Jadi publikasi itu adalah merupakan kunci utama untuk membangun pencitraan suatu karya agar dapat diapresiasi oleh masyarakat dengan baik dan akhirnya meningkatkan nilai ekonomi karya yang telah dihasilkan. Kemudian yang kedua itu adalah pastinya penyebarluasan. Ya, dalam konten penerbitan itu mengacu pada konten atau isi penerbitan yang disebarluaskan kepada masyarakat. Ya, artinya seorang penulis atau seorang percetakan dan penerbit itu sama-sama diuntungkan dari proses penerbitan dan sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya seorang penerbit itu juga tidak serta-merta dalam menerbitkan suatu karya. Ya. Dia juga punya kode etik. Ya. Seperti di sini dalam menerbitkan suatu bahan pustaka atau buku itu harus memperhatikan beberapa kode etik. Jadi pertama kode etiknya itu adalah penerbit perlu melakukan rangsangan kepada seorang penulis untuk dapat berkarya secara optimum dalam menghasilkan buah kreativitasnya. Karena keberhasilan pengarang atau akan berdampak pula pada keberhasilan penerbit. Nah, kemudian yang kedua itu penerbit kemudian berkewajiban untuk menghormati kepercayaan yang telah dilimpahkan seorang penulis atau percetakan kepadanya untuk menangani penerbitan hasil jerih payahnya secara penuh, yaitu hak eksekutif untuk mencetak, menyebarluaskan, dan memperdagangkan naskah yang telah diterbitkan. Nah, kemudian penerbit juga berkewajiban untuk mengelola naskah yang diserahkan penulis secepatnya dan seefektifnya agar tidak merugikan penulis dalam jangka panjang juga tidak merugikan diri sendiri. Kemudian penerbit juga wajib untuk menyediakan imbalan atau berupa royalti atau honorarium kepada seorang penulis yang harus dilaksanakan, dan hal itu harus dilaksanakan secara wajar dan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata hubungan kerjasama kemitraan yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu adalah penerbit itu dituntut untuk ikut melindungi hak cipta, hak kepemilikan intelektual, dan hak dan hukum lain penulis atas karya yang telah diterbitkan. Ya, itulah tadi beberapa kode etik dari seorang penerbit ketika ingin menerbitkan suatu karya pustaka atau buku. Selanjutnya mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.